Halo sahabat Atin, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget ya sama kita semua. Kenapa sih rasanya berat badan tuh susah banget turunnya? Padahal kita ngerasa udah usaha macem-macem. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Pernah nggak sih sahabat Atin ngerasa frustrasi banget? Udah jaga makan, udah rajin olahraga, tapi angka di timbangan kok kayaknya nggak mau gerak sama sekali. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum banget dan seringnya jawabannya tuh ada di hal-hal yang nggak kita sangka. Nah sekarang kita bakal bongkar 6 penyebab tersembunyi yang mungkin jadi penghalang buat Anda. Ini bukan cuma soal kurangi makan, banyakin gerak loh. Ada faktor-faktor lain yang sama pentingnya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama ya. Penyebab nomor satu ini kedengarannya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa besar dan sering banget kita lupakan. Yap, sesederhana ini. Kurang minum air putih. Air itu bukan cuma buat ngilangin haus, sahabat Atin. Cairan itu penting banget buat melancarkan metabolisme kita. Dan yang menarik, minum cukup air tuh bisa bantu kita bedain mana lapar beneran, mana lapar bohongan. Jadi, pas pengen ngemil, coba deh tanya ke diri sendiri. Udah cukup minum belum ya hari ini? Nah ini dia rumusnya biar gampang. Cara ngitung kebutuhan air harian Anda itu, tinggal kalikan aja 40 cc dengan berat badan Anda dalam kilogram. Misalnya nih, berat Anda 60 kilo, berarti Anda butuh sekitar 2,4 liter air setiap hari. Dan ingat ya, kalau lagi panas banget atau olahraganya berat, kebutuhannya bisa naik loh, sampai 50 cc per kilogram berat badan. Oke, kita geser ke penyebab kedua. Yang ini ada hubungannya sama apa yang kita makan dan gimana cara tubuh kita ngebakar energi. Poin berikutnya yang krusial banget, asupan protein. Mungkin Anda udah fokus ngurangin kalori, tapi proteinnya gimana? Udah cukup belum? Soalnya protein ini perannya vital banget, terutama buat ngebangun dan ngejaga massa otot. Emangnya kenapa massa otot sepenting itu? Nah, bisa kita lihat di sini. Makin tinggi massa otot kita, makin jago tubuh kita ngebakar lemak. Sebaliknya, kalau massa otot kita rendah gara-gara kurang protein, ya mesin pembakar lemak di tubuh kita jadi kurang efisien kerjanya. Lanjut, penyebab nomor 3. Ini soal keseimbangan energi yang masuk sama yang keluar. Tapi seringkali kita salah hitung. Banyak banget nih yang mikir, kan aku udah olahraga mati-matian, pasti berat badan turun. Padahal olahraga aja tuh nggak cukup kalau asupan kalori kita nggak kekontrol. Seringnya kita malah nggak sadar nambah porsi makan karena ngerasa udah bakar banyak kalori. Kuncinya tuh di keseimbangan. Nah ini dia nih, kebiasaan yang nyambung banget sama poin sebelumnya. Ini tuh jebakan yang paling sering terjadi. Kita lihat yuk penyebab nomor 4. Betul banget. Rasa lapar habis olahraga berat itu beneran ada. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa gampang banget makan berlebihan, hitung-hitung sebagai hadiah gitu. Akibatnya, kalori yang masuk malah jauh lebih banyak dari yang barusan kita bakar. Rugi kan? Nah, pola pikir yang kayak gini nih yang bahaya banget. Oh, kan udah capek olahraga, makan 2 atau 3 kali lipat porsi biasa juga nggak apa-apa kali. Kalau gini terus, ya jelas aja berat badan bakal susah turun. Kalori yang masuk lebih gede dari yang keluar. Sekarang kita pindah sedikit ya, dari faktor fisik ke faktor yang sering nggak kelihatan. Kondisi mental dan hormon kita. Ini dia penyebab nomor 5. Iya sahabat Atin, stres. Jangan pernah remehin dampaknya ke tubuh kita. Stres itu bukan cuma perasaan galau aja, tapi benar-benar memicu reaksi kimia di tubuh yang bisa secara langsung ngehambat penurunan berat badan. Kuncinya ada di sini nih. Waktu kita lagi stres, tubuh kita itu memproduksi hormon yang namanya neuropeptide Y atau NPY. Nah, peningkatan hormon inilah yang seolah-olah ngasih sinyal ke tubuh kita buat, jangan lepasin lemaknya. Jadi, ngelola stres itu sama pentingnya kayak ngelola diet. Akhirnya, kita sampai di penyebab yang terakhir. Yang ini ada kaitannya sama gaya hidup dan kebiasaan kita sehari-hari yang mungkin gak kita sadari. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi menghabiskan terlalu banyak waktu di depan TV emang jadi masalah. Tapi ini bukan cuma soal aktivitasnya yang pasif atau mager aja loh, tapi lebih ke kebiasaan yang ngikutinnya. Coba deh ingat-ingat, kalau nonton TV paling enak sambil ngapain? Sambil ngemil kan, ditemenin sama minuman soda yang manis. Nah, kombinasi maut antara nggak gerak sama asupan kalori kosong inilah yang jadi resep jitu buat menggagalkan program diet Anda. Oke, kita udah bahas ke-6 penyebabnya. Sekarang, bagian yang paling penting, terus harus gimana dong? Yuk, kita ubah pengetahuan ini jadi tindakan yang nyata. Oke, kita rangkum ya langkah-langkah praktisnya. Pertama,
hitung dan penuhi kebutuhan cairan harian. Kedua, pastiin asupan proteinnya cukup. Ketiga, seimbangkan kalori. Keempat, hati-hati sama porsi makan setelah olahraga. Kelima, cari cara yang sehat buat ngelola stres. Dan yang keenam, coba deh kurangi waktu nonton TV dan ganti sama kegiatan yang lebih aktif. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin pertanyaan ini buat sahabat Atin. Coba deh lihat lagi ke 6 poin tadi. Nggak usah kok mengubah semuanya sekaligus. Coba pilih satu aja. Satu yang paling kena buat Anda sekarang dan mulai perbaiki dari situ. Ingat, langkah kecil yang konsisten itu bakal bawa perubahan yang besar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.